Oke, balik lagi sekarang udah episode yang kedua. Kelihatan ya gunungnya udah makin bagus, eh, makin gede, soalnya makin deket. Terus di jalan malah ngomongin kita mau makan apa. Ya kalau yang kayak gitu biasanya urusan istri buat cari mana yang kita cobain buat yang famous atau yang ratingnya lumayan. Sebenarnya video ini dibuat bisa lebih pendek. Rencananya dibuat sekitar 20-30 menit sambil nonton video. Pengennya sih sambil ngomongin bahas film atau bahas apa aja kayak kemarin episode pertama kan kita bahas penundaan, tapi ya bahasnya sedikit-sedikit. Ya kita sekarang coba di episode kedua ini coba kita bahas lebih banyak lagi. Tapi sekarang kita enjoy dulu pemandangan sedikit, oke? Okay? Sekarang kita cobain sambil nonton video ini kita coba bahas film. Kemarin sempet nonton Gadis Kretek. Filmnya menurut saya sih sangat menarik dan juga ada beberapa di YouTube juga yang udah bahas. Saya cuman bahas dari sudut pandang saya dan juga mungkin gak terlalu mendalam karena emang menurut saya ini salah satu film Indonesia yang plotnya itu cukup rumit ya. Biasanya lebih kayak drama-drama sederhana. Yang ini lumayan juga ya kalau dilihat-lihat. Sebenarnya sih saya bilang ini salah satu film paling keren yang dibuat sama Indonesia. At some point film ini kayak best tragedy romance. Kayaknya sekitar episode 2 atau 3, tapi ya abis itu dijelasin ya nggak se tragedi itu, tapi ya tetap aja ya kan Dasia
Tokoh masa lalunya itu kan gadis kreteknya itu Dasia sama Raya. Tokoh masa kininya itu Lebas sama Arum. Lebas itu anaknya Raya, ibunya itu Purwanti. Purwanti itu temannya Rukayah, dan Rukayah itu adiknya Dasia. Dasia menurut saya ya emang harusnya nikahnya sama Raya. Ternyata nikahnya sama Seno, anaknya itu ya Arum itu yang ketemu sama Lebas di masa yang sekarang. Tapi karena Dasianya sakit terus meninggal, diangkat anak sama Rukaya adiknya, dan dia bilang adalah bapaknya Seno, dan Dasia itu kan tantunya. Ternyata ya bapaknya emang Seno, tapi ibunya bukan Rukaya. Ya dari situ aja sebenarnya udah lumayan menarik ya rumitnya. Ini ngomonginnya bakal agak ngacak ya. Pertama ya karena emang lumayan ternyata rumit juga buat bikin bahas kayak gini. Tapi nomor satu itu sebenarnya yang menarik adalah tema kebebasan. Jadi Dasia itu hampir di seluruh filmnya itu dia pengen bebas. Yang menarik itu karena bukan masa sekarang ya. Kalau masa sekarang ya maksudnya perempuan bisa sekolah tinggi, punya karir, dia kan setara sama laki-laki. Tapi di masa film ini itu masa dimana perempuan itu pertama ya nggak bekerja, kedua dia di bawah suami, tapi Dasia ini dia mau bekerja, dia mau menghasilkan karya dia sendiri, dan dia juga nggak mau di bawah suami. Terus itu sih poin pertama yang di film ini. Kedua, Seno itu sering bilang bahwa akan saya coba. Nah, kita bahasnya agak nyimpang dari film ya. Karena di sini sebenarnya karena di Kanada ya Inggris saya nggak bagus, tapi maksudnya kan sehari-hari ngobrol sama coworker atau orang itu kan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sebenarnya lebih menarik karena dia menjelaskan sesuatu. Salah satunya kita bahas pertama adalah kalau kita bilang bahasa Indonesia itu ejaan. Jadi kalau kita bilang coba kan COBA coba. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan ejaan itu sebutnya spell. Nah, spell itu kan juga ada makna lain, sama kayak seperti kalau apa ya itu penyihir ya, wizard. Penyihir itu kan kalau dia mau lakukan magic itu kan dia pakai spell. Nah, spell itu sebenarnya spell yang sama buat kata-kata. Jadi kalau kita bilang coba, berarti kita sedang bikin spell atau kita bikin magic bahwa apapun yang kita lakukan itu kita cuma coba. Kayak misalkan kalau kita ambil contoh yang umum, banyak orang yang sekarang ya ini ya kompleks, tapi kita anggap simpel aja ya. Susah punya anak, terus dibilangin gimana
maksudnya dia pengen, bukan nggak pengen ya. Jadi pasangan ini emang punya anak, terus gimana? Udah berhasil punya anak? Ya jawabannya kan kadang-kadang iya masih saya coba. Nah coba itu kan berarti jadi kayak spell bahwa dia nggak akan pernah punya anak karena dia cuman mencoba gitu. Kalau mau punya anak ya bikin anak, bukan dicoba gitu ya. Dan ke apa namanya? Ya, mereka udah nggak mentah di pos. Mungkin Apalagi Daddy, Dedi mah Dedi Heavy Lightroom. Mami mah nggak gitu. Mami mah kan yang pakai apps. Terus udah gitu ya standar mami kan maksudnya nggak terlalu tinggi. Itu nasional. Aduh, bless me. Internasional apa? Nasional. Oh iya. Aduh, another bless me. Oh, like Louis tuh 228. 226 itu. Ya maksudnya. Iya. Nyampenya like Louis gitu. Oke, hal menarik lainnya adalah Nah, gitu kan. sepanjang film ini Dacia itu ternyata cuman bikin satu Orang makan saus seneng. untuk Masa rokok. seneng gara-gara Memang saus rokok ini oh iya juga ya gitu kan. disebut jadi legendaris karena kan itu juga yang Anyway, apa namanya dipakai tadi sama yang Raya sana? buat bawa perusahaannya itu menjadi Langsung phone. leader, dan dia kan jadi perusahaan yang sangat besar. Tapi waktu di akhir hidupnya itu Dacia itu berusaha Nggak tahu ya bikin kalau udah ke bar. resep lainnya, tapi akhirnya ya balik lagi ke resep yang sama itu. Cuman dia kasihin resepnya ke orang lain untuk bisa dibikin terus dikembangin. Kata Daddy Ya mah, sama kayak kehidupan kita juga, mungkin kadang-kadang ya kita bikin banyak hal tapi ya cuman ada satu juga yang luar biasa Swiss, gitu. Jadi apa tadi Swiss cheese, dalam beli aja Swiss kehidupan cheese-nya. ini kita bikin satu hal yang besar, dan masalahnya itu banyak orang yang sampai Iya, akhir maksudnya hidupnya ya ada juga nggak kan bikin Swiss yang apa-apa gitu. Jadi ya minimal kita bikin satu, proses ya whatsoever ya. dan itu yang akan dikenang di dalam kehidupan kita. Oh, jadi gini. Jadi kan si Bianca teh ke Eropa teh kan ke Swiss, ke Belanda, ke Paris. Nah, makanya dia makan fondue teh. Karena salah satunya kan ada Swiss mungkin ya. Ini kan namanya jadi ini kan sebenarnya itu Swiss mungkin kayaknya aja Swiss. Jadi mereka paling cocok di fondue si Swiss ini tadi pada mozzarella kan ini bake. Atau di pizza. Itali tadi kan di Eropa. Aduh, ini istri sepanjang jalan ngomonginnya fondue. Soalnya kan di Paris itu kan ya ada mungkin 2 atau 3 tempat buat fondue. Ya emang menarik sih, maksudnya di pegunungan dapat view yang bagus, makan fondue. Tapi lumayan juga ya, lama-lama dengerinnya bosen juga.
Dasia ini salah satu tokoh yang harus kita contoh ya, karena di episode 1 itu tadi kan udah dijelasin bahwa emang perempuan itu pertama nggak bekerja, kedua dia itu perempuan di zaman itu kan kayak nomor 2. Nah, waktu dia lagi ke pasar, dia bekerja juga, jadi dia tetap melakukan pekerjaannya, dia melakukan researchnya di pasar. Maksudnya itu berarti kan di depan umum gitu. Jadi sebenarnya Dasia itu karakter yang sangat strong. Dia nggak peduli sama eh, budaya di sekitarnya, jadi dia melakukan apapun yang mau dia lakukan. Jadi pertama bekerja aja udah nggak umum buat perempuan, dan dia melakukan pekerjaan itu di depan umum gitu, di pasar itu. Jadi kita itu juga bisa mencontoh bahwa ya kita itu melakukan yang kita anggap baik buat kita, kita lakukannya, dan kita nggak usah peduli sama omongan orang gitu. Karena buat apa sih kita peduli sama omongan orang? Karena omongan orang itu kan cuman ngomongin, juga nggak ngebantu kita gitu. Jadi dia cuman, mereka itu kan orang di sekitar kita itu banyak yang pada umumnya itu nggak seneng kalau kita sukses. Jadi makin kita mau sukses, biasanya itu kan berarti kita makin beda ya, orang nggak seneng kita beda sama mereka. Jadi mereka kayak ngejelekin atau berusaha menjatuhkan gitu. Jadi buat teman-teman juga, jangan takut buat melakukan sesuatu yang beda, dan juga harus kuat waktu orang itu ngomongin. Ya anggap aja nggak peduli, maksudnya ya ngapain sih ngurusin mereka. Mereka juga sebenarnya nggak peduli sama kita, mereka juga kan cuman mau ngejatohin kita. Gua dulu ya, oi. Mana handphone yang udah dikasih? Ah, nomor MB Daddy udah dikirim. Jadi di-share di depan. Iya, kenapa Daddy? Oli. Besoknya juga datang.
berikutnya kita coba bahas yang lain lagi, oke? Thank you for watching.